Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel terbaik kajian online daily. Kali ini kita akan membahas ada beberapa pihak yang jika pilkadanya kalah, maka beliau-beliau ini mengatakan bahwa pilkada ini penuh kecurangan. Namun jika pihak mereka menang, mereka mengatakan pilkada ini penuh dengan situasi yang kondusif. Siapakah itu? Yang jelas pihak itu sedang berusaha berjuang untuk menutupi kekalahannya. Saya tidak perlu jelaskan, dan Anda pun saya yakin sudah tahu siapa jawabannya. Dan kali ini memang Pilkada 2024 masih terus berlangsung penghitungannya serta gejolak dan manuver-manuver politik yang sangat krusial terjadi di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Begitupun dengan Partai PDI Perjuangan yang beliau-beliau mengatakan bahwa ini ada intervensi dari Parcok atau Partai Coklat. Tentu saja hal tersebut langsung disanggah oleh beberapa fraksi di DPR karena memang mereka mengetahui secara tegas dan lugas bahwa TNI Polri kita sama sekali tidak mengintervensi berjalannya pemilu. Justru TNI Polri kita mengawasi serta berusaha dengan sekuat tenaga mengamankan serta menciptakan situasi yang kondusif di tengah tensi geopolitik yang sangat-sangat panas ini. Bagaimana kelanjutannya? Langsung kita saksikan bersama-sama. Tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada masalah. Artinya kalau ada narasi-narasi yang menyampaikan itu karena kecurangan atau itu karena bansos, katanya bansos sudah nggak boleh. Kemarin kan bansos di stop. Nah, kok sekarang bicara bansos lagi kan itu juga nggak, menurut saya nggak, masyarakat nggak akan terpengaruh lagi lah untuk hal-hal yang seperti itu. Terus yang ketiga, saya selalu menyampaikan begini. Saya melihat kejadian di DKI Jakarta. Kemenangan sementara ya saya bilang, karena sampai hari ini belum ada penghitungan manual yang bisa disampaikan oleh KPU ke publik apakah satu putaran atau dua putaran. Kita tunggu itu, ya kita tunggu dan kita percaya kepada KPU dong, ya kepada penyelenggara untuk bisa menyampaikan ke publik informasi yang benar. Patokannya itu apakah dia satu putaran, apakah itu dua putaran. Nah, saya lihat untuk bisa satu putaran atau dua putaran hari ini di DKI Jakarta itu karena kepiawaian dari masing-masing calon untuk mengambil hati rakyat, ya toh, untuk menyampaikan program ya kerja dan strategi-strategi bagaimana mereka bisa membuat Jakarta ini ke depan itu menjadi lebih baik. Strategi politiknya Rano dan Mas Pram yang menurut saya bagus, ya karena faktanya sampai hari ini mereka unggul. Nah itu yang harus dilihat, bukan karena si A, si B, si C, si D gitu. Kalau endorse, kalau endorse itu saya rasa wajar ya. Seluruh kontestasi di dunia itu melakukan endorsement. Contoh ya Amerika lah, misalnya Trump ada endorse dari Elon Musk ya, kemudian Kamala Harris juga ada endorse dari yang mana gitu. Saya kira dari Obama, iya nggak ada masalah gitu. Dulu Hillary kan Obama bahkan ikut kampanye untuk Hillary. Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan lagi dijadikan alat untuk membuat gaduh gitu ya. Jadi menurut saya kalau ya kalah ya kita gentle mengatakan bahwa memang kita kalah strategi dan kalah gitu ya, karena rakyat memang nggak milih kita lagi gitu, dan rakyat mau ada perubahan, tapi bukan soal gerakan perubahan ya. Nanti larinya ke sana semua ya. Jadi seolah-olah gini loh, saya kadang-kadang juga agak-agak kesel juga gitu ya, seolah-olah gerakan perubahan tuh punya siapa gitu ya, punya Anies loh. Saya tuh gerakan perubahan tuh punya Surya Paloh loh. Ya kan? Malah justru ya. Iya, restorasi Indonesia tuh punya Surya Paloh, Pak Surya Paloh yang memiliki gerakan perubahan itu gitu ya. Jadi saya kadang-kadang kesel juga ngeliat orang-orang bicara restorasi Indonesia ya. Karena itulah juga kemudian Pak Surya
secara gentle menyampaikan kepada publik ketika misalnya calon yang kita dukung kalah, ya kita sampaikan dengan hormat bahwa kita mendukung pemerintahan yang menang, kan seperti itu. Nah, harusnya sikap-sikap seperti itu yang ditampilkan ke publik, disampaikan ke publik gitu ya, sebagai seorang negarawan gitu. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi tidak menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Nah, seperti contohnya hari ini yang saya dengar, wah ada pengarahan dari Partai Coklat. Nah, itu serem banget tuh Mas. Itu serem loh, menurut saya itu hal yang sangat nggak bagus banget, dan itu justru akan membuat gaduh ya, karena akan ada tudingan-tudingan ya terhadap, mohon maaf, mungkin yang pakai baju coklat nih gitu ya. Kan kasihan tuh teman-teman baju coklat yang sekarang ini justru mau mendekat ya, saya lihat mau mendekat ke TPS dia takut. Karena takut nanti diolah, digoreng, di framing gitu ya. Nah, sehingga mereka sendiri jadi bingung. Satu sisi mereka menjadi pamong rakyat untuk mengawasi kontestasi, tapi di sisi lain juga pasti gitu kan, sudah ada yang menyebut pasti ada tudingan-tudingan bahwa mereka ikut bermain dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini loh menurut saya menjadikan pemilu ini menjadi nggak fair. Ya, bukan nggak fair untuk pemerintah, tapi nggak fair untuk orang yang selalu nggak pernah mau menerima kekalahan gitu. Saya kira itu soal yang tadi sudah dicoba pemerintah ya, dengan aparat ya. Itu kan narasinya, misalnya dari Mas Hasto ya, narasinya jadi polisi itu sekarang sudah terbagi 3. Ada yang polisi merah putih. Nah, merah putih itu pengertiannya maunya ya sejalan lah dengan PDIP gitu dari segi haluannya. Kemudian polisi yang sudah dikuasai atau dikendalikan oleh Pak Jokowi, oleh Raja Jawa gitu ya, istilahnya Hasto ya, dan pemerintah gitu, Prabowo dan seperti itu, mereka lah yang dikendalikan untuk memenangkan calon Kim Plus gitu. Kemudian ada polisi yang abu-abu, nggak jelas. Nah, itu kan kemudian menjadikan polisi juga seakan-akan dibelah-belah gitu, kayak memecah belah polisi gitu. Jadi itu yang poin menurut saya, itu juga sesuatu yang narasi yang nggak bagus gitu bagi, ya maksudnya kelanjutannya gitu ya, Kak Irma ya. Jadi, nah, kalau menurut Kak Irma tadi ya, kembali ke soal bahwa faktor utama itu adalah strategi dan ketokohan gitu ya. Nah, saya mau kembali ke soal narasi itu kan, tuduhan-tuduhannya itu kan kalau kalah, kalau kalah curang, ada yang itu dicurangi. Terus ada endorsement, ya, endorsement Pak Jokowi cawe-cawe di Jawa Timur, Jawa Tengah dan lain-lain. Terus bansos dan seterusnya. Sementara kalau menang itu diem aja gitu ya, seakan-akan itu fair gitu. Nah, Kak Irma melihat itu gimana?